Ya, terima kasih Pak Mawardi dan selamat siang Prof. Zulis Ikawati dan kepada teman-teman apoteker semua pada siang hari ini. Saya akan sedikit mempresentasikan mengenai apa itu COVID-19 yang menjadi uh, trending saat ini ya, menjadi permasalahan global saat ini. Slide. Dokter Asu bisa. Ya, tujuan pembelajaran kita memahami sedikit tentang epidemiologi COVID-19, memahami gejala dan patogenesis COVID-19, memahami diagnosis COVID-19, terapi, dan pencegahannya. Ya tentu di antara kita semua sudah mengenal pasti, karena ini setiap hari di berita-berita saat ini, tapi kita sedikit overview saja yang materi yang kita bisa pelajari sekarang. Jadi epidemiologi, gejala, patogenesis, diagnosis, dan pencegahan ya, terapi dan pencegahan. Ya ini adalah peta persebaran dari COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus ya. Atau nama resmi virusnya adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi yang densitasnya itu yang tinggi adalah yang awalnya, negara awalnya. Yang pertama kali terkena yaitu RRC ya di Cina, lalu di Amerika Serikat, Spanyol, Italia, ya, dan beberapa negara di Eropa memiliki densitas yang tinggi. Ini tentu berkembang ya, setiap waktu berkembang, sehingga tidak statis seperti ini, tidak sama seperti ini. Dia berbeda nanti seiring berjalannya waktu. Mungkin Indonesia sudah masuk ke densitas yang sudah menengah ya saat ini. Ini sekarang sudah 2000-an di Indonesia yang sudah terkonfirmasi, yang meninggal kira-kira 9-10%. Ya, ini sudah data dari beberapa hari yang lalu, 1.500, yang saat ini sudah 2.200. Ya. Dan angka yang meninggal mencapai 9-10% dari semuanya. Dan Jakarta adalah provinsi dengan densitas yang tertinggi. Saya mengambil materi presentasi saya dari laporan tinjauan pustaka ya, literatur review yang ditulis oleh guru-guru dan senior-senior di Departemen Penyakit Dalam FKUI yang diterbitkan dalam Jurnal Penyakit Dalam Indonesia edisi terbaru mengenai coronavirus disease atau COVID 2019 mengenai tinjauan literatur terkini ya, yang ditulis oleh tim KLB dari COVID di RSCM, di Departemen Ilmu Penyakit dan Medicine. Saya mengutip presentasi saya dari jurnal ini, dari artikel ini. Ya, sekaligus saya izin kepada para penulis, para senior, saya mengambil materi-materinya dari literatur review ini. Jadi kalau di FKUI itu departemen yang terlibat, itu terlibat hampir semua departemen yang tentu terlibat ya. Karena ini penyakit yang gejalanya bisa bermacam-macam. Jadi gejalanya bisa batuk, demam, sesak, tentu dari Departemen Pulmonologi, Respirasi di Persahabatan, Departemen Ilmu Penyakit Dalam di RSCM, dari Departemen THT, yaitu yang pertama kali masuknya kasus. Ya, karena gejalanya gejala saluran pernafasan. Bisa saluran pernafasan bawah, bisa saluran pernafasan atas. Jadi bisa demam, bisa batuk-batuk, sakit tenggorokan, pilek, bisa penciumannya terganggu. Itu merupakan departemen-departemen yang pertama kali menerima pasien ini, pasien COVID. Tetapi ada manifestasi klinis lain yang mungkin lebih kecil, seperti misalnya gejala mata, gejala kulit, dan beberapa gejala saraf yang bisa muncul. Atau bisa juga pasien tanpa gejala.
Eh, jadi beberapa gejala yang khas dialami oleh pasien dengan COVID-19 ini atau coronavirus ini, demam. Itu selalu muncul ya, sering muncul ya, 80-90% muncul. Fatigue itu lemes-lemes. Memang semua penyakit virus lemes-lemes, pegel-pegel. Tapi dia memang bisa menjadi salah satu checklist kita. Kalau kita mau screening pasien, apakah ada demam? Demam selalu ditanyakan pertama. Nomor 2, fatigue. Fatigue, lemes-lemes badannya, batuk-batuk. Batuk-batuk tuh common ya, sering ditemukan. Ya, umumnya batuknya kering. Ya, meskipun juga tidak menutup kemungkinan batuknya juga bisa batuk yang berdahak atau produktif. Bersin-bersin tidak ya. Itu membedakan dengan cold ya, atau cold dan flu itu ya. Itu ada gejalanya, ada bersin-bersin, cold ya, influenza misalnya. Terus nyeri-nyeri otot ya, nyeri-nyeri otot, pegel-pegel itu sometimes muncul. Kalau hidungnya berair jarang. Sakit tenggorokan bisa muncul. Diare ada ya, kasus diare ada. Sakit kepala bisa muncul, sesak bisa muncul. Itu yang bisa membedakan dengan cold ya, influenza dengan flu ya. Jadi gejalanya itu yang sangat-sangat sering adalah demam, batuk-batuk kering, rasa-rasa lemas dan pegel-pegel di badan, nyeri-nyeri badan, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sesak nafas. Ya. Itu munculnya sudah lanjut. Lihat ini yang membedakan dengan jelas antara COVID-19, common cold, flu, dan alergi. Ya, kita juga kadang-kadang mendapatkan pasien-pasien alergi. Misalnya rinitis alergi, bersin-bersin, alergi, pagi-pagi udah dingin, atau asma, alergi. Tapi yang ada semua itu adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Ya, gejala lebih lanjut sesak nafas. Itu gejala 3 yang paling atas tuh. Common. Yang lainnya kan tidak selengkap itu. Sakit kepala, nyeri badan, dan sakit tenggorokan. Itu juga muncul sometimes ya. Itu yang membedakan dengan 3 yang lain. Common cold, flu, dan alergi. Sekali lagi, ini yang perlu diingat juga, dari demam, batuk, sesak nafas, dan ada munculnya itu 2-14 hari ya, setelah exposure, setelah terpapar ya, kontak dengan orang, misalnya kunjungan dari luar negeri atau berkontak dengan pasien positif COVID yang jelas-jelas positif COVID. Ada yang datang ke pemakaman pasien yang terduga COVID. Ya itu pokoknya exposure-nya, terpaparnya 2-14 hari. Kalau sudah lewat dari 14 hari, ya relatif lebih tenang. Ya, beda sama flu dan alergi ya. Itu berbeda. Memang meskipun kedua-duanya bisa juga ada sih. Kalau alergi tidak ada demam, tapi hidungnya tuh berair terus gitu ya. Terus matanya berair, itu kalau alergi. Nah ini penting ya, tabel yang penting. Jadi seberapa lama dan seberapa suhunya itu virus corona itu atau SARS-CoV-2 itu bertahan pada barang-barang benda mati. Pada besi misalnya, pada aluminium, metal, kayu, kertas, kaca, plastik, PVC, karet, silikon, sarung tangan, gaun bedah, keramik, dan teflon. Ada yang bisa bertahan sampai 48 jam, ada yang cuma bertahan sampai misalnya 2-8 jam misalnya aluminium. Besi bisa 48 jam atau 2 hari. Ada yang bisa berhari-hari, contohnya
metal. Di suhu ruangan dia bisa 5 hari. Kayu bisa 4 hari. Misalnya. PVC itu bisa 5 hari. Karet bisa 5 hari. Jadi kita memang mesti berhati-hati ketika kita menyentuh barang-barang ini, kita mesti berhati-hati kalau kita menyentuh barang-barang ya pintu, pegangan pintu, atau di WC, atau di meja, misalnya di kayu, ya kita mesti berhati-hati. Itulah mengapa salah satu pencegahannya adalah mencuci tangan sesering mungkin memang. Ya, ini adalah profil klinis dan laboratorium pada pasien COVID-19. Yang sering sekali itu yang ditemukan bisa sampai hampir mencapai 90% lebih adalah demam. Itulah mengapa kalau kita masuk ke gedung atau ke rumah sakit atau apapun yang screening pertama kali itu, kita mengambil suatu sertifikat, yaitu demam. Demam bisa penemuannya di Wuhan bisa sampai 98%. Ya, 98,6%, bisa lihat di tabelnya. Penelitian Wang, itu ada yang mengatakan sampai 80%, 98%, 98%, 87%. Batuk juga muncul pada hampir 80% pasien di Singapura. Ya, 83%. Di Wuhan bisa 59%, 76%. Ya, pilek lebih kecil, pilek cuma 6%. Nyeri tenggorokan lebih banyak, sampai 17%. Di Singapura malah 60%. Fatigue juga muncul sampai 70%. Nyeri kepala itu cuma belasan persen. Sesak itu sudah lanjut ya, kalau sesak bisa sampai 20% ya, 18,7% pada penelitian Wuhan. Diare juga bisa sampai 17%. Itu temuan klinis ya. Temuan klinis. Tentu yang kita lihat yang penelitiannya banyak, misalnya di Cina ya, penelitian Wuhan itu bisa kita pegang. Batuk dan demam yang masih memegang peranan gejala yang paling menonjol ya. Lalu leukositnya turun, leukositosis. Limfositnya turun, dari hitung jenis limfositnya turun. Trombosit agak turun, tapi nggak sampai turun-turun sekali. Ya. Terus yang lain-lain lagi, CRP. CRP itu banyak digunakan di rumah sakit untuk screening ya. CRP-nya naik nggak? Ya biasanya naik. Ya, bisa sampai 60% naik. Ya. Pasien-pasien itu, makanya CRP juga cukup sensitif digunakan pertama kali untuk menapis pasien yang curiga COVID. Jadi biasanya seperti di rumah sakit Karolus, darah rutin, CRP yang duluan dipakai. Lalu foto ronsen juga begitu, ya. Foto ronsen jadi darah rutin, terus darah rutin dipakai, ada LED-nya juga kadang-kadang LED laju darah itu juga bisa naik, leukosit turun, limfosit turun, lalu juga CRP, ya itu penanda marker radang atau infeksi juga CRP. Dan biasanya pada awal-awal bisa aja ada pasien yang muncul perubahan pada foto ronsennya. Jadi sudah kelihatan foto ronsennya sudah kelihatan ada kelainan ya, nanti ada gambarnya.